Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 anggota 2 dalam video ini akan mempresentasikan materi terkait prinsip Good Corporate Governance, Perceiving Corporate Fail, Derivative Action, dan Personal Action. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Haja Tuti Rasuti SMH dan Bapak Nova Gifari SH, selaku dosen dan wakil dosen dalam mata kuliah Hukum Organisasi Perusahaan dan Kepemilikan kelas D. Untuk selanjutnya mungkin langsung saja terhadap materi yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elsa Purbatusipa dengan NPM 211000069. Di sini saya akan membahas materi terkait latar belakang, sejarah, definisi, dan prinsip dari Good Corporate Governance. Adapun ruang lingkup pembahasan yang pertama yaitu terkait latar belakang terhadap tata kelola perusahaan yang baik atau disebut juga sebagai good corporate governance yang dimana diperlukan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Namun dalam praktiknya seringkali terjadi adanya penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Hal tersebut menunjukkan pentingnya mekanisme hukum seperti Forcing the Corporate Fail, Derivative Action, dan Personal Action untuk melindungi hak-hak pemegang saham serta menegakkan prinsip-prinsip good corporate governance yang efektif dalam perusahaan. Sehubungan dengan permasalahan hukum yang timbul dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik di perusahaan, maka dalam presentasi ini kami mengkaji dan menganalisis penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang berkaitan atas kelalaian laporan yang dilakukan oleh direksi pada PT Bank Lipo Tbk terhadap manajemen perusahaan. Lalu untuk pembahasan yang kedua yaitu terkait sejarah dalam Good Corporate Governance. Terbentuknya Good Corporate Governance dilatar belakangi dengan dibentuknya Komite Nasional tentang Kebijakan Corporate Governance atau disingkat dengan KNKCG. Pasca terjadinya krisis moneter pada tahun 1997, adanya krisis moneter tersebut dinilai sebagai akibat pengelolaan perusahaan yang tidak bertanggung jawab serta bentuk pengabaian peraturan dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga banyak perusahaan dan bank mengalami keruntuhan yang pada akhirnya mengalami likuidasi. Secara resmi, pemerintah mengeluarkan peraturan berkaitan dengan Good Corporate Governance, yaitu sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara. Lalu pembahasan yang ketiga yaitu terkait definisi dari Good Corporate Governance, yang dimana dapat diartikan bahwa tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance dapat diartikan sebagai suatu sistem atau seperangkat peraturan yang dibuat untuk menjaga keseimbangan, baik keseimbangan antar hak dan kewajiban, keseimbangan fungsi, tugas, dan peranan, serta keseimbangan terhadap tanggung jawab perusahaan dalam pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, ataupun produktif. Maka dengan terciptanya keseimbangan tersebut dapat memberikan perlindungan kepada pemangku kepentingan, dalam hal ini stakeholder atau shareholder, dari adanya penyalahgunaan kekuasaan di dalam suatu perusahaan. Lalu untuk materi yang terakhir yaitu terkait prinsip good corporate governance, yang dimana di dalam prinsip ini terdapat 5 prinsip, yang diantaranya yang pertama prinsip keterbukaan, yang dimana prinsip keterbukaan ini dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material yang relevan mengenai perusahaan. Lalu untuk yang prinsip yang kedua, di sini terdapat prinsip akuntabilitas, yang dimana adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Lalu untuk prinsip yang ketiga, di sini terdapat prinsip pertanggungjawaban, yang dimana perusahaan adalah kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu untuk prinsip yang keempat yaitu prinsip kemandirian atau independensi, atau dalam arti keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Lalu yang terakhir di sini ada prinsip kesetaraan dan kewajaran, yang dimana
Dapat diartikan bahwa kesetaraan dan kewajaran dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Rahmanur Afia, NPM 211000081. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab direksi dan piercing corporate veil. Selanjutnya di sini, tanggung jawab direksi diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, tanggung jawab renteng antar sesama anggota direksi. UU PT menganut prinsip presumpsi bersalah bagi semua anggota direksi. Artinya, hukum menganggap semua anggota direksi menganggap bertanggung jawab renteng, yaitu secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. Dan yang kedua, tanggung jawab berdasarkan terjadinya hubungan hukum atau perikatan yang akan menimbulkan kewajiban PT maupun organnya, yaitu pengangkatan direksi dan komisaris. Hubungan hukum direksi dan komisaris dengan perusahaan dibedakan dengan hubungan hukum RUPS dengan perusahaan. Selanjutnya, ada berbagai pertanggungjawaban direksi dalam ketentuan UU PT. Yang pertama, pasal 37 ayat 3 UU PT menyatakan bahwa direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikat baik, yang timbul akibat pembelian kembali saham oleh perseroan yang batal karena hukum. Yang kedua, ada pasal 69 ayat 3 UU PT menyatakan dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan atau menyesatkan, anggota direksi dan anggota dewan komisaris secara renteng-renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. Dan yang terakhir ada pasal 97 ayat 3 UU PT menyatakan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Selanjutnya, piercing corporate veil dapat pula disebut dengan pembukaan tabir perusahaan, merupakan suatu prinsip hukum yang mengabaikan pemisahan tanggung jawab antara perusahaan dan pemegang saham. Pada umumnya, prinsip ini diterapkan ketika dalam suatu perusahaan terdapat tindakan penyalahgunaan atau praktik ilegal yang dilakukan oleh organ perusahaan antara lain seperti dewan direksi, komisaris, dan pemegang sahamnya. Selanjutnya, yang terakhir ada beberapa kriteria tindakan direksi sebagai piercing the corporate veil. Yang pertama, karena persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum terpenuhi. Yang kedua, ada direksi melanggar prinsip ultra vires. Dan yang terakhir, direksi melanggar prinsip fiduciary duty. Perkenalkan, nama saya Vidya Riana Janisa dengan NPM 211000091. Di sini saya akan membahas mengenai gugatan dalam perseroan terbatas. Gugatan dalam perseroan terbatas dikenal dengan dua kategori, yaitu derivative action dan personal action. Derivative action merupakan gugatan dari pemegang saham atas nama dan mewakili perseroan terhadap anggota direksi yang telah melakukan kesalahan dan merugikan perseroan. Gugatan derivatif pun telah diatur di dalam pasal 97 ayat 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang menyatakan bahwa atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan dan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan. Kemudian ada personal action. Personal action merupakan suatu hak yang dimiliki oleh setiap pemegang saham untuk mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Berdasarkan ketentuan pasal 61 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dalam pasal tersebut menjelaskan mengenai gugatan langsung. Dalam pasal tersebut pun dijelaskan bahwa memberikan hak kepada setiap pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila pemegang saham merasa dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan dapat tanpa alasan yang wajar sebagai akibat dari keputusan RUPS, direksi, dan dewan komisaris yang dinilai tidak adil dan dapat merugikan pemegang saham. Kemudian ada hak derivative action. Yang pertama ada hak untuk mengajukan gugatan, hak untuk diadakannya RUPS, hak untuk dilakukannya merger, akuisisi, dan eh, konsolidasi, juga hak untuk menuntut direksi dan komisaris, juga pengadilan berhak untuk melakukan pemeriksaan terhadap perseroan.
Namun dalam pengajuan gugatannya terdapat perbedaan antara derivative action dan personal action. Dalam derivative action, pemegang saham mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dalam pengadilan. Subjek dalam menggugat, dalam derivatif, pemegang saham menggugat direksi dan mewakili perseroan, sedangkan dalam personal action, pemegang saham menggugat perseroan mewakili kepentingan dirinya sendiri atas keputusan dari RUPS, direksi, dan komisaris yang dinilai dapat berpengaruh besar terhadap nilai sahamnya. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh saya, Salsa Askia dengan NPM 211000084 terkait contoh kasus. Next. Permasalahan ini tuh bermula pada tanggal 30 September 2002, di mana PT Bank Lipo menerbitkan 3 laporan keuangan dengan 2 report yang diterbitkan kepada masyarakat dan Bursa Efek Jakarta. Namun, menurut manajemen PT laporan keuangan tersebut dinyatakan telah diaudit oleh akuntan publik. Dalam ketiga laporan yang diterbitkan, terdapat 2 laporan yang setelah diperiksa oleh Bapepam itu masih berstatus belum diaudit, sedangkan yang satu sudah diaudit. Dengan itu, dapat dilihat bahwa telah terjadinya persoalan hukum pada manajemen PT Bank Lipo. Next. Maka dari itu perlunya analisis pada persoalan yang terjadi terhadap PT Bank Lipo dengan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana penerapan prinsip gizi terhadap kasus PT Bank Lipo, lalu bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang diberikan terhadap direksi sebagai organ perusahaan. Next. Nah, atas kurangnya pengelolaan terhadap manajemen PT Bank Lipo ini yang mengarahkan persoalan ini terhadap pelanggaran pasar modal. Lebih khususnya persoalan ini melanggar etika bisnis dalam perusahaan dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip yang ada. Di antaranya terlihat dalam tayangan PPT yang seperti audiens lihat. Next. Adapun prinsip yang tidak sejalan diantaranya pertama, prinsip transparansi, kurangnya keterwujudan perusahaan dalam memberikan informasi laporan keuangan yang tidak akurat, seperti yang terjadi pada PT Bank Lipo untuk memberikan dampak kinerja yang signifikan. Jadi dapat dinilai bahwa para pemangku berkepentingan seperti investor itu mampu melihat kinerja dari PT Bank Lipo yang menjadi kurang baik atas dasar informasi laporan keuangan yang salah. Next. Nah, dasar yang tertera terkait laporan keuangan yang sejalan dengan prinsip transparansi ini terdapat pada pasal 86 ayat 1 UU PM yang menyatakan sebagaimana dalam tayangan PowerPoint. Next. Selanjutnya, dalam hal tidak terlaksananya prinsip akuntabilitas itu dapat dilihat dari tidak dilakukannya check and balance yang baik dalam pembuatan laporan keuangan tersebut. Di sini peran komite audit untuk menciptakan sebuah mekanisme check and balance itu belum terwujud dan kurang pengawasan yang harusnya dilakukan oleh direksi dalam manajemen PT Bank Lipo. Mengingat organ perusahaan pun seharusnya memiliki tugas dan tanggung jawab peranannya masing-masing dalam kepengurusan perusahaan. Next. Nah, hal itu juga disinggung terkait definisi direksi dalam peraturan OJK yang menyatakan sebagai berikut. Selanjutnya, tidak sejalannya prinsip responsibility atau pertanggungjawaban yang dimana permasalahan dalam PT Bank Lipo ini berkaitan dengan kepedulian perusahaan terhadap keberlangsungan usaha melalui peningkatan keuntungan perusahaan dan keuntungan pemegang saham sepatutnya. Namun atas persoalan yang terjadi tersebut, itu menjadikan penilaian kinerja perusahaan yang turun dan menimbulkan kerugian atas itu, maka dapat dinilai adanya sikap kekurang hati-hatian dalam menjalankan kepengurusan perusahaan. Pada dasarnya, beberapa prinsip itu disinggung dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas juga, yang dimana hanya terdapat 2 prinsip yang sejalan dengan kasus yang ada. Di antaranya terdapat tanggung jawab yang berhubungan dengan prinsip transparansi dan tanggung jawab yang berhubungan dengan prinsip akuntabilitas. Nah, di mana direksi memiliki tanggung jawab atas kebenaran dan keakuratan pada setiap data dan keterangan yang disediakan kepada publik dan para pemegang saham maupun pihak ketiga berdasarkan perjanjian. Sedangkan untuk tanggung jawab yang berhubungan dengan prinsip akuntabilitas ini merupakan bentuk perwujudan dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara periodik dari pengurus perseroan seperti perwujudan dalam menyiapkan laporan keuangan pada waktu yang tepat dan cara yang tepat. Next.
Nah, di sini ada ruang lingkup permasalahan yang terjadi pada perusahaan. Itu pasti tidak akan jauh dari bentuk pertanggungjawaban seorang direksi. Hal tersebut dikarenakan direksi merupakan trust sekaligus agent bagi PT, sebagaimana penjelasan dalam PPT. Bisa dilihat lagi, dalam kasus yang terjadi, seharusnya direksi dalam menjalankan tugas ini perlu bersumber pada tanggung jawab yang berprinsip pada skill and care duties. Yang dengan artinya, direksi perlu menjalankan tugasnya sebagaimana keharusannya yang berdasarkan pada anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan itu, perlunya ketelitian dan kehati-hatian yang dilakukan oleh seorang direksi sebagai organ perusahaan. Atas permasalahan yang terjadi ini, next. Akhirnya, Bapeppa memberikan suatu sanksi administratif dengan kewajiban direksi untuk menyetorkan sebesar 2,5 miliar ke kas negara dan mewajibkan untuk memberikan penjelasan kepada para pemegang saham atas kekurang hati-hatian yang dilakukan oleh direksi. Nah, dengan kesimpulannya ialah penting bagi suatu perusahaan untuk menyeimbangkan kepentingan bukan hanya secara ekonomi, namun secara hukum juga. Keduanya penting dan perlu dijalankan guna menyeimbangkan jalannya suatu perusahaan. Dan hal itu perlu berlandaskan atas prinsip yang ada, sebagaimana adanya prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Maka perusahaan penting untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam kegiatan perusahaannya, guna mendorong pasar yang efisien, transparan, dan juga konsisten terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan dan penulisan kata dalam bahan tayang kami. Sekian dan terima kasih.